Allahumma inna duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata penjagaan adalah penjagaanmu ya Allah. Apabila rezekiku berada di langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, maka mudahkanlah. Apabila haram, maka sucikanlah. Apabila jauh, maka dekatkanlah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Muhammad Rasulullah. Yes, sekali lagi, 3 kali. Allah Ta'ala fil Quran al-Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua pada hari ini masih diberikan beribu-ribu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisi duduknya yang benar. Ya, jangan posisinya itu ketika nanti ada yang berbicara di depan kamu selonjoran. Sopan tidak? Pak, saya sakit Pak, kakinya miring kayak lagi sholat. Itu boleh. Daripada kamu bisa posisinya lurus ke depan, ya itu berarti nggak sempat. Ingat adab etikanya ya. Terus ketika nanti ada berbicara di depan, dengarkan baik-baik. Kalau ada yang berbicara berarti kita mendengarkan. Kalau kalian misalkan ikutan ngomong, oke nanti gantian ke depan. Nanti bapak dan ibu guru akan mengawasi kalian. Kalau ada yang masih berbicara, ibu bawa aja ke sini. Siap ya, nanti gantiin, nanti berceramah ya. Ya, makanya yuk kita nanti dengarkan dengan baik. Kita simak apa sih isi dari apa yang disampaikan. Ya, karena kita ini manusia itu adalah saling mengingatkan. Salawat. Lagi ya, semangat. Allah ya Nabi. Salam alaika ya Habib. Salam alaika. Salawat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menceritakan sedikit Al-Kisah. Tolong dengarkan baik-baik. Matanya terbuka, tidak bisa tertutup. Saking sakitnya dia merasakan sakaratul maut. Ya, istrinya mencoba menuntun dia untuk membacakan La ilaha illallah Muhammad. Tidak bisa terucap dari mulut si pemuda ini. Ya, pemuda ini bernama Alqamah. Ya, padahal pemuda ini rajin banget ibadah.
sedekah tidak lupa, baik hati kepada siapapun. Tetapi di akhir hidupnya, dia mengalami suatu kejadian yang benar-benar memilukan. Dia mengalami sakaratul maut yang tidak berujung. Mati tidak, hidup juga tidak. Lalu sang istri datang ke sahabat Rasulullah. Duhai sahabat, ada apa dengan suamiku? Kenapa dia mengalami kejadian seperti ini? Tidak bisa menghadap ke hadapan Allah dengan baik. Padahal dia orang yang baik, rajin ibadah, rajin sholat, sedekah tidak lupa. Kepada siapapun juga tidak pernah menyakiti hati. Kemudian sahabat datanglah kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang pemuda yang baik hatinya, rajin ibadah, tidak lupa sedekah, tapi mengalami akhir hidup yang mengenaskan. Alqamah namanya. Kemudian baginda Rasulullah menjawab, apakah masih punya orang tua Alqamah? Sang sahabat menjawab, masih dia Rasul. Dia mempunyai seorang ibu yang sudah tua renta. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat, datanglah temui ibu Alqamah. Tanyakan kepada dia. Datang ke rumah saya, atau saya nanti yang akan mendatangi beliau. Kemudian sahabat datanglah ke rumah ibu Alqamah. Duhai ibu Alqamah, saya diutus sang baginda Rasulullah untuk menyampaikan amanat. Apakah engkau bersedia hadir ke rumah baginda Rasulullah, atau bila engkau tidak sanggup datang ke rumah sang baginda, baginda akan datang mengunjungi engkau ya ibu. Sang ibu berkata, oh tidak sepantasnya baginda datang ke sini. Akulah yang harusnya datang ke hadapan baginda. Dengan tongkatnya dan bertatih-tatih berjalan, sang ibu datang ke rumah Rasulullah, mengucapkan salam, assalamualaikum, dan dijawab salam oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, duhai ibu, sudahkah kau mendengar berita tentang anakmu? Sang ibu jawab, sudah ya baginda, saya sudah mendengar bagaimana keadaan dia. Duhai ibu, adakah kesalahan atau adakah hati yang terluka yang membuat anakmu seperti itu? Sang ibu jawab dengan menggebu-gebu, aku marah ya Rasul. Aku kecewa kepadanya, aku murka kepadanya ya Rasul. Suatu ketika Alqamah datang ke rumahku ya Rasul. Dia berjanji akan memberikan aku baju yang bagus. Tapi apa ya Rasul? Dia hanya memberikan aku baju yang jelek. Dan baju yang bagus itu diberikan kepada istrinya ya Rasul. Aku sakit hati ya Rasul. Dan suatu ketika aku datang mengunjungi Alqamah dalam keadaan lapar ya Rasul. Di meja ada makanan. Aku ingin makan ya Rasul. Tapi apa jawaban Alqamah? Ini makanan untuk istriku ya ibu. Jangan kau sentuh, nanti istriku marah. Aku pulang dalam keadaan lapar. Dan berhari-hari aku pernah tidak makan ya Rasul. Aku menyuruh seorang utusan datang ke rumah Alqamah. Lalu apa jawaban Alqamah kepada utusanku ya Rasul? Dia berkata bahwa tidak mempunyai cadangan makanan lagi, hanya
sang utusan pulang dan menyampaikannya kepadaku. Aku menangis ya Rasul, aku kecewa. Anak yang kubesarkan dengan segenap hati, segenap jiwa, seluruh kasih sayang kucurahkan kepadanya, yang dulunya sangat berbakti kepadaku, yang sangat cinta kepadaku, menjadi durhaka setelah dia mempunyai istri ya Rasul. Aku marah, aku murka ya Rasul. Rasul mendengar cerita itu menitikkan air mata dan diam. Kemudian sang Rasul berbicara kepada sahabat, ambillah kayu bakar, ambillah segera, dan bawa Alqamah ke sini. Untuk apa ya Rasul? Sang ibu yang tadi menunduk dengan derai air mata langsung bertanya kepada Rasul, untuk apa ya Rasul fungsi dari kayu bakar ini? Tidak ada gunanya ya ibu. Alqamah akan merasakan sakaratul maut yang terus berkepanjangan selama ibu marah dan murka kepadanya. Lebih baik aku bakar Alqamah di sini, biar dia bisa menemui Allah segera, tidak disiksa dengan sakaratul maut yang sangat menderita. Sang ibu berkata apa? Jangan ya Rasul, dia anakku, mana mungkin tega aku melihatnya dibakar hidup-hidup di depanku. Aku tidak tega ya Rasul, aku hanya marah, tapi di hatiku sesungguhnya aku sayang kepada dia. Aku tidak tega melihat dia dibakar hidup-hidup, hangus di atas perapian. Sang Rasul menjawab, maka dari itu ibu, maafkan dia. Maafkan dia ibu, biar dia bisa menghadap ke hadapan Allah dengan keadaan yang baik, meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Jangan buat dia menderita ibu. Semua amal ibadah yang telah dia lakukan, semua kebaikan yang telah dia lakukan, semua sedekah yang telah dia berikan tidak ada gunanya bu, selama di hati ibu masih menyimpan marah dan murka kepada anak ibu. Maafkan dia bu, biarkan dia pergi dengan tenang. Sang ibu berkata dengan berderai air mata, aku berusaha memaafkannya ya Rasul. Aku ikhlaskan semua perbuatannya. Aku sesungguhnya sayang kepada dia. Aku hanya kecewa atas perlakuannya kepadaku. Aku maafkan ya Rasul. Kemudian sang Rasul mengutus sahabat untuk pergi ke rumah Alqamah. Sesampainya di rumah Alqamah, para sahabat melihat Alqamah sudah tenang, meninggal seperti orang tidur. Tidak lagi matanya terbelalak, tidak lagi mengerang kesakitan. Alqamah meninggal dengan husnul khotimah, dengan maaf dari ibunya. Oke. Sudah. Ya, seorang ibu itu sebagaimanapun kelakuan kamu, kalau kamu minta maaf pasti ibu akan memaafkan. Tapi jangan pernah membuat seorang ibu atau orang tua itu kecewa. Ya, mau seperti Alqamah? Kita kan nanti ingin semua meninggal dalam keadaan apa? Husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik. Ya, tidak mengalami sakaratul maut yang berkepanjangan. Ya, dari Alqamah kita bisa belajar bahwa sebaik apapun kita, serajin apapun ibadah kita, sedermawan apapun kita, tapi kalau kita menyakiti hati orang tua kita, maka murka Allah lah di situ. Ya, Allah tidak akan menerima semua ibadah Alqamah, semua sedekah Alqamah, semua kebaikan hati Alqamah, tapi masih ada hati ibu yang tersakiti.
saat hati ibu itu mengikhlaskan dan memaafkan, maka Allah juga akan membuka pintu maaf. Oke? Oke, siap? Siap dengan kuis dari Bu Relis? Siap. Oke. Bu Relis, pertanyaan gampang. Siapa yang bisa menceritakan sedikit cerita ulang dari cerita Alqamah? Jangan dia Bu, saya Bu, itu. Percaya dengan diri sendiri ya, jangan nunjuk ke orang lain. Iya. Pak, saya Pak, gitu. Jangan Pak, ini aja Pak, jangan. Saya Bu, gitu. Lalu istrinya melapor ke sahabatnya melapor ke baginda Rasulullah. Dan dilapori, suami saya sudah sakaratul maut, tidak menikah. Penyakit sakaratul maut, dia adalah ibadah. Orangnya baik dan rajin sedekah. Ada anak bernama Sakar. Siapa namanya Kak? Nama Alqamah. Dia rajin sedekah dan sholat rajin. Ada anak bernama Sakar. Sahabat Rasul untuk meminta pertolongan. Setelah sampai di sana, sahabat Rasul bertanya, apakah suamimu masih mempunyai keluarga? Istri